Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya David Mardadillah kembali hadir menemani Anda hingga beberapa menit ke depan dalam acara Masih Podcast diskusi tentang ilmu dan kehidupan, edisi yang keempat. Sahabat Masih Podcast, pada edisi kali ini kami akan mengangkat sebuah judul yang sangat menarik untuk dibahas, khususnya di khalayak masyarakat umum. Judul ini adalah Hablum Minan Nas. Sebagaimana yang kita tahu, Hablum Minan Nas adalah hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Untuk mengulik masalah ini lebih dalam, telah hadir bersama kami yaitu guru kami, Tengku Muhammad Abrar. Beliau merupakan salah satu seorang dewan guru dari Dayah Madidatul Diniyah Dayah Sirajul Bukan. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke Bu. Ini langsung saja kita masuk dalam pertanyaan saya. Bisakah Tengku jelaskan sedikit bagaimana definisi atau apa yang dimaksud dengan Hablum Minan Nas ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur bila salam mengucapkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ibu David Mardadillah atas pertanyaannya. Jadi Hablum Minan Nas adalah hubungan antar manusia. Hubungan manusia sesama manusia. Jadi sebagaimana kita yang hidup di bumi ini mesti kita mempunyai hubungan antar manusia. Apakah ada dalil di dalam Al-Quran yang mengenai tentang masalah hubungan antar manusia ini? Mungkin tentu ada, yaitu surah Ali Imran ayat 112 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimul zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Sadaqallahul azim. Ya, artinya kami timpakan alaihim di atas mereka akan kehinaan dimanapun mereka berada, terkecuali hablim minallah, dali daripada Allah, wa hablim minan nas, dan dali daripada manusia. Maksud ini kaitan daripada Allah, orang-orang yang ada kaitannya dengan Allah, dan orang-orang yang ada kaitan antara sesama manusia. Jadi ditimpakan atas mereka kehinaan. Apa yang dimaksud itu? Yaitu orang yang tidak menjalinkan hubungannya dengan Allah dan hubungannya terhadap sesama manusia akan ditimpakan kehinaan. Oh gitu. Ya. Menurut saya begitu tentang masalah Hablum Minan Nas tadi. Terima kasih. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari beberapa orang teman saya. Bagaimana cara kita tahu kalau kita ini sudah menjadi orang baik di pandangan masyarakat atau di pandangan orang lain? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi masalah yang harus kita tahu caranya agar
seseorang itu mengetahui, seseorang itu tahu bila mana orang itu sudah menjadi orang yang baik di kalangan manusia masyarakatnya. Tentu kita ini sewaktu kita sudah membuat rumah, kan ada orang lain di samping rumah kita, tetangga, dinamakan tetangga. Jadi tetangga ini di dalam kitab dibilang 40 buah rumah dari rumah kita samping ke kanan, ke depan, ke belakang itu dinamakan dengan tetangga kita. Jadi untuk kita tahu bagaimana kita ini baik, tentu kita tanya sama mereka dari omongan orang-orang ya. Jadi sebelum itu marilah kita membahas, kalau membahas tentang dalam kehidupan kita ini ada dua hubungan, antara hubungan Allah dengan hubungan manusia, kan? Jadi kalau kita saat ini berdosa terhadap Allah, apa dosa kita? Contohnya misalkan kita berdosa, kita hari ini tidak melakukan sholat, meninggalkan perintah yang wajib, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, kan? Apalagi dan hal-hal yang wajib yang berhubungan dengan Allah, kita berdosa, kita melanggarkan perintah itu, kita hanya meminta maaf kepada Allah saja. Kita saat malam tiba, kalau kita ingin taubat, kita ambil wudu, solat, tahajud, kita mohon ampun kepada Allah. Itu sangat baik. Tentu Allah menerima taubatnya, karena itu hanya berkaitan dengan manusia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang kedua ini, yaitu hubungan kita dengan manusia, inilah yang sangat berat. Kita berdosa sama manusia, kan? Kita hari ini kita berdosa sama manusia. Jikalau manusia itu tidak memaafkan kita, orang itu tidak akan kita tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang selalu kita dengarkan dari kiai-kiai, ulama-ulama ataupun tuku-tuku ustaz-ustaz yang membicarakan tentang ini, kan? Banyak kita dengar seperti itu. Jadi dalam hal itu tentu sangat berat. Sangat berat sekali hubungan kita ini dengan antar manusia daripada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Seperti yang kamu tanyakan tadi, Dr. David Pratadillah, seperti yang Dr. David tanyakan tadi sama saya, bagaimana caranya kita tahu? Ya, kita bertanya sama tetangga-tetangga kita itu. Apalagi tetangga kita itu anak yatim, tentu sangat baik kita tanyakan sama anak itu. Seperti ini, ada anak yatim di samping rumah kita, tanyakan, wahai anak, wahai sebulan, kita tanyakan, apa saya ini sudah menjadi orang yang baik? Kan? Bila mana anak tersebut menjawab sudah, maka tentu di saat kita ini sudah bila mana kita sudah meninggal, sangat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak ibadah kita tidak cukup. Yang pokok intinya kita tidak meninggalkan yang wajib. Berarti
kita ini yang seharusnya hubungan dengan manusia ini yang harus diutamakan, bukan yang artinya kita ini meninggalkan hubungan dengan Allah, bukan. Oh tidak, tentu saja tidak kan? Begitulah kira-kira. Oke. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apa yang harus kita lakukan ketika datang suatu berita di telinga kita tentang hal-hal yang membuat hati kita ini tergores atau yang membuat hati kita ini menjadi sangat marah? Apakah kita harus bersabar atau kita harus membalas perbuatan tersebut? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dalam kehidupan kita ini tentulah ada yang namanya permasalahan. Tidak akan luput dari yang namanya permasalahan. Seperti yang kita bahaskan tadi, kalau seseorang itu membicarakan ada suatu berita yang sampai kepada kita bahwa ada hal-hal yang tidak kita inginkan, itu jadi. Yang harus kita lakukan adalah jangan kita mengambil tindakan yang kurang efektif, yang mana kita marah terus terhadap orang itu. Kita marah, apa juga yang harusnya kita lakukan, yaitu menyelidikinya, menyelidiki berita tersebut, apakah berita itu hoax, apakah benar atau tidak. Seperti dulu. Yang seharusnya kita ini harus berbanyak-banyak keterbukaan terhadap sesama manusia ini, kan? Ya, keterbukaan. Karena kalau kita tidak terbukaan, ini akan menjadi sebuah tidak keenakan. Ini kalau seseorang ini terhadap orang lainnya, mereka ini tidak saling ngobrol, akan tetapi mereka saling bertemu selalu, kan itu menjadi hal yang tidak enak. Maka datanglah ketika datang berita bahwa orang lain yang membuat kita tidak enak itu, kita tentu menanggapinya dengan kemarahan, karena kita tidak saling keterbukaan terhadap orang itu. Sesama kita ini tidak saling keterbukaan, Menjadi suuzon. jadi suuzon kita. Maka suuzon ini sungguh sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada larangannya di dalam Al-Quran tentang suuzon itu. Maka oleh karena demikian, ketika kita ada berita yang kita nyaman, maka kita selidiki dulu apakah berita itu yang seperti tadi kita bilang, apakah benar atau tidak, kan? Jangan kita ini, karena nantinya akan menyesal bila kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Berarti intinya jangan suuzon dulu. Ya, jangan suuzon dulu kita. Karena tidak, yang banyak kita suuzon itu tidak benar. Banyak yang kita sangka-sangka, kita zan-zan, sangka-sangka dulu sama orang ini itu banyak yang tidak benar. Karena hukum suuzon itu ada. Kalau kita suuzon sama seseorang, hukumnya bila benar, kita tidak dapat pahala. Akan tetapi bila kita suuzon sama orang itu, bila yang kita sangka itu, kita zan terhadap manusia, bila yang kita sangka itu tidak benar, maka itu akan menjadi dosa. Terima kasih. Sahabat Masih Podcast, kita telah sama-sama mendengarkan beberapa pertanyaan dan juga jawaban yang telah dijawab oleh Tengku Muhammad Amran tadi. Cukup sekian edisi kali ini. Jangan lupa saksikan edisi-edisi selanjutnya hanya di Masih Podcast. Sekian, terima kasih. Saya David Mardadillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.